Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan, memaparkan hasil pembelajaran modul 1 yaitu aksi nyata modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Kusmanto, CGP Angkatan 11. Aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari filosofi ini, perasaan selama melakukan perubahan di kelas, saya merasakan my feeling saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1. Saya merasa bahwa selama ini saya mengajar cenderung ceramah, ngobrol sendiri, banyak bicara yang cenderung teacher oriented. Padahal seharusnya pembelajaran itu berorientasi pada murid atau student center. Teacher center lebih mendominasi ya kegiatan pembelajaran di kelas selama ini. Itu yang saya rasakan. Padahal seharusnya pembelajaran berpusat pada murid, harus punya peran, berani bicara, berkelompok, presentasi, dan mengungkapkan pendapatnya. Saya banyak belajar ya, di modul 1.1 ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang lebih saya lakukan dari sebelumnya. Filosofi Ki Hajar Dewantara membuat kesadaran saya tergugah bahwa mendidik itu tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, menebalkan kognitifnya saja, melainkan kita harus menuntun murid untuk menebalkan kekuatan kodratnya yang positif. Saya juga mengerti pentingnya memberikan pengajaran yang berpusat pada murid. Setelah itu, ada gagasan yang timbul selama proses perubahan. Aksi nyata yang ada dalam benak saya itu mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher oriented menjadi student oriented, menghadirkan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, mandiri, dan menyenangkan. Ya, catatan praktek perubahan atau praktek baik ya, selama pembelajaran di sini yaitu sebelum pembelajaran saya merencanakan untuk perencanaan pembelajaran, berdiskusi dengan rekan sejawat, dengan guru yang lain, dan membuat perangkat pembelajaran dengan medianya yang perlu dipersiapkan. Anak-anak hari ini pagi ini kita akan membahas simple present tense. Present tense itu digunakan untuk apa? Untuk kegiatan yang dilakukan sehari-hari ya, dilakukan sehari-hari. Salaman. Apa kegiatan sehari-hari itu? Contohnya, itu apa contohnya? Dalam proses penyampaian tujuan pembelajaran sampai pelaksanaan, ya, siswa harus aktif. Situ siswa disediakan sarana untuk berbicara, presentasi, dan mendemonstrasikan apa yang uh, dipelajari pada saat proses kegiatan belajar mengajar.
Apalagi mata pelajaran bahasa, anak harus bisa aktif dan berani di depan kelas berbicara. Ya, pelaksanaan di akhir pembelajaran itu biasa diberikan penguatan apa yang sudah dipahami, dipelajari, dan dikerjakan atau dipraktekkan selama pembelajaran. Dan pembelajaran diakhiri dengan berdoa dan bersalaman. Ya, setelah pembelajaran kita tidak lupa harus penting ini adalah refleksi apa yang sudah kita lakukan dalam kegiatan kelas atau pembelajaran dengan siswa. Nah, tantangannya jelas ada, yaitu masih ada beberapa murid yang pasif, yang tidak mau bekerja sama dengan temannya, hanya diam dan mengandalkan temannya untuk melakukan keaktifan pembelajaran di kelas. Masih ada beberapa murid juga yang malu-malu saat presentasi di depan kelas. Solusinya itu melakukan pembimbingan secara individual atau personal. Melatih mereka untuk berani berbicara di depan dengan pembiasaan agar mereka sampai terbiasa dalam presentasi. Ya, itu ada testimoni dari teman saya, Ibu Rumsari. Ya, alhamdulillah ada perubahan dalam diri saya, dan juga ada testimoni dari siswa saya. Ya. Salam dan bahagia guru penggerak. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.